Halo guys, hari ketiga untuk bicara di depan kamera, upload video di YouTube, berusaha satu video setiap 1 hari. Dan kembali lagi di hari ketiga ini, kita akan eh, main lagi game yang kembali yang pernah gua mainin dulu, yaitu game Summoner Sword. Nah dulu atau hari sebelumnya gua sempat memberitahu mengenai dungeon yang pertama, yaitu Giant's Dungeon. Jadi di game ini, di Summoner's War ini, kita itu kan selalu dapat namanya monster kan. Monster ini itu tuh ada natural bintang 3, natural bintang 4, natural bintang 5. Ada juga yang monster-monster yang kayak ece-ece itu yang natural bintang 1 dan 2. Nah, setiap monster itu harus yang ada namanya rune. Ini punya efeknya. Nah, setnya itu dia ada 2 macam set. Jadi ada 2 set. Jadi kayak cuman sepasang 2. Ada juga yang 4 set, yaitu 2 pasang. Makanya nanti totalnya itu ada 6 room. Jadi ada set utama dan juga ada set utama dan juga set pendukung. Jadi yang 4 set itu kalau gue bilang itu adalah set utama. Yang cuma 2 itu adalah set pendukung. Jadi kalau yang set utama itu kayak contohnya misalnya ini nih, Swift Rune ya, dimana itu dia nanti kalau kita pasang satu set dia ngasih speed tambahan 25%. Itu juga ada lagi misalnya Despair nih yang bentukannya seperti ini, dimana nanti kalau misalnya kita pasang satu set dia nanti ada efek khususnya, yaitu bisa ngasih stun dengan chance-nya itu 25%. Ada juga yang seperti ini misalnya, itu Violent Rune. Nah, Violent Rune itu maksudnya apa? Jadi setiap kita selesai turn kita atau selesai giliran kita, itu kita bisa dapat kemungkinan langsung dapat extra turn atau dapat giliran tambahan sebesar 22%. Jadi kayak gacha gitulah. Siapa tahu kita habis selesai turn atau selesai giliran kita langsung dapat giliran lagi, kita gerak lagi langsung dapat giliran lagi, seperti itu. Nah, itu untuk Violent Rune. Nah, semua rune ini itu kita bisa dapetin dari dungeon. Nah, dungeon itu ada macam-macam guys. Ada yang giant, ada yang dragon, ada yang necro, ada spiritual realm. Nah, ini dungeon yang mengeluarkan rune. Jadi kalau yang kayak Steel Fortress atau Vanished Crypt itu mengeluarkan artifak. Nanti gue bahas sedikit lagi. Nah, untuk yang mungkin anggapannya walaupun game ini udah lama ya keluar ya, tapi siapa tahu mungkin ada yang baru-baru main juga. Nah, untuk pemula atau anggapan pemain yang awal itu biasanya kita ngumpulin rune-nya itu dari Giant Rune ya, dimana di Giant Rune itu biasanya kita akan cari untuk yang Swift ataupun yang Despair. Jarang biasanya kita nyari yang fatal, terkecuali kalau biasanya kita punya ada yang namanya pemberi damage utama atau nuke. Contohnya itu kayak misalnya gua pasangnya itu di guys, ini banyak semester. Contohnya itu seperti, nah misalnya Lucian ini adalah pemberi damage utama atau damage yang besar. Kenapa? Karena di skill 3-nya dia bisa memberikan damage ke semua musuh tanpa melihat defense mereka. Jadi maksudnya gimana? Jadi ketika kita ngasih damage ke monster musuh atau monster yang lain atau monster musuh lah anggapannya yang tadi seperti yang gue bilang, itu nanti damage-nya itu akan dikurangi dari defense yang mereka punya. Nah, tapi Lucian ini bisa memberikan damage tanpa memperlihatkan atau tanpa menghitung dari defense monster musuh. Contohnya seperti itu. Jadi anggapnya kayak misalnya damage-nya misalnya ini bisa kasih sekitar 2500. Nanti 2500 kalau misalnya defense musuhnya ada 1000 ya nanti jadi sisanya 1500. Makanya seperti itu. Nah, Lucian itu nanti akan menghilangkan hitungan tersebut. Makanya rune-nya kita bisa kasih Fatal Rune, dimana dari Fatal Rune kita dapat tambahan attack 35%. Contohnya seperti itu ya. Nah, kemarin kita atau gua
sempat memberitahu mengenai Giant Room. Nah, sekarang kita akan masuk ke Dragon Room. Jadi setelah kalian mungkin uh, sudah cukup lama di Giant Rune, juga mungkin di Giant Rune-nya pun sudah lancar untuk run dungeonnya, anggapan seperti itu, udah cepet, mungkin di bawah 2 menit anggapannya. Nah, kita bisa masuk ke Dragon. Nah, di Dragon Dungeon itu atau Dragon Lair itu ada dari B1 sampai B10, lalu nanti kalian bisa masuk ke Abyss normal dan Abyss hard. Nah, biasanya dulu itu cuma sampai B10, tapi di B10 untuk drop infonya atau drop rate-nya itu jarang banget yang turun untuk yang legendnya, makanya dikeluarkanlah yang untuk Abyss normal dan Abyss hard. Nah, untuk di Abyss hard dragonnya sama seperti di Giant, itu dia juga ada tower samping kiri dan kanan. Perbedaannya adalah setiap kali dia memberikan damage, dia akan nanti memberikan continuous damage. Jadi kayak ada gambar tengkorak merah gitulah di atas kepala monster kita. Nanti tiap turn nanti kita kena damage gitu. Nah, di sini juga dia ada memberikan immunity. Jadi anggapnya nanti kalau misalnya kita kasih debuff ke dragonnya atau ke naganya, itu nanti bisa di cleanse atau dibersihkan oleh tower ini. Lalu yang tower yang sebelahnya lagi juga sama untuk serangan pertama dragonnya atau naganya, yaitu memberikan continuous damage. Nah, yang perlu diperhatikan adalah ketika di kepala kita ada continuous damage, itu nanti serangan naganya akan jadi semakin sakit. Jadi kalau misalnya kita membiarkan continuous damage-nya tetap ada di atas kepala monster kita, itu nanti kalau misalnya naga yang nyerang, itu damage-nya jadi berlipat ganda, anggapannya seperti itu. Nah, makanya biasanya orang ketika ingin running dari atau anggapannya run dungeon dragon, itu biasanya dia membawa satu cleanser atau pembersih monster yang bisa membersihkan debuff. Nah, dari Giant maupun di Dragon itu selalu ada satu monster yang sama dan selalu dianjurkan, yaitu Pheromos. Kenapa ya? Karena balik lagi di pasifnya, dimana di pasifnya bisa membersihkan debuff yang berada di monster kita, contohnya seperti itu. Nah, selain itu biasanya selalu ada tambahan satu orang yang bisa menghilangkan buff yang berada di naga, karena kan nanti naganya kan dapat immunity, jadi kayak semacam perlindungan lah supaya nggak kena debuff. Nah, makanya kita membawa ada yang namanya Lauren ya. Jadi Lauren itu kita bisa menghilangkan dengan skill 2-nya. Jadi remove one beneficial effect supaya bisa menghilangkan dan juga disturb HP recovery. Nah, untuk Lauren ini nggak tahu nih apakah gue emang bener bawanya, karena artefaknya belum sempat gue pasang ya. Tapi nggak apa-apa. Kita coba dulu running. Jadi ini untuk line up gua yang biasanya, walaupun untuk sekarang ini dari Summoners War itu kita bisa lihat di strategi info dan kita bisa lihat di strategi deck. Nah, di strategi deck ini bisa lihat nih, oh biasanya orang-orang kalau running pakai ini, contoh seperti itu, dan tinggal di copy. Jadi tinggal di copy, nanti kita bisa running sesuai dengan yang mereka punya, anggapannya seperti itu. Nah, misalnya contohnya gue contohin ya guys ya. Jadi kalau misalnya contohnya yang pertama nih kan udah ada nih. Nah, kalau misalnya semuanya terang, itu artinya gue semua punya monsternya. Tapi kalau misalnya ada satu nih kayak bisa gelap nih, ini artinya gue belum punya nih monsternya nih. Nah, jadi kalau misalnya belum punya monsternya, nanti kosong satu, mungkin kita bisa masukin yang lain. Atau ini contohnya gue belum punya nih 2 nih. Sebenarnya yang ini gue ada nih, namanya kalau nggak salah Julie namanya, cuman gue belum sempat bikin. Nah, kita coba yang paling atas nih ya, kita copy di stack, yes. Nah, langsung muncul tuh. Coba running menggunakan deck yang sudah dianjurkan di Summoners War itu sendiri. Nah, jadi ketika kita main Summoners War itu kita ada PvE dan juga PvP. Jadi player, nah kalau yang player versus pokoknya kayak gini, kita ada untuk mengumpulkan rune, karena nanti kita menggunakan di monster yang kita punya, seperti itu. Sedangkan kalau nanti di player versus player itu nanti beda lagi, nanti melawan line up dari player lain atau pemain lain. Itu bisa juga kita juga macam live
duel. Jadi nanti mungkin player lain punya line up sendiri, dia akan masang, nanti juga ada lagi player versus itu juga ada group call. Jadi kita build atau build orang lain juga seperti build ini build mati ya, jadi jarang ada yang on rajin lah katanya seperti itu. Kemudian kebetulan ada di meja. Sekarang kita masuk ke bosnya di dragonnya sendiri. Jadi kita berusaha agar supaya dragonnya tidak punya kesempatan bisa dapat turn. Kayak kalau dari dapat turn, kayak paling hanya 1-2 kali seperti itu. Juga untuk tower yang memberikan immunity, kita usahakan sendiri juga jangan langsung bisa mendapatkan turn, bisa membersihkan yang sudah kita berikan. Makanya seperti itu. Guys, kalau misalkan kalian bergerak atau cepat, selesai cepat, kita itu 1 menit. Jadi 1,5 menit. Kita lihat apa yang kita dapat. Nah, ternyata kita dapat untuk yang tipe hero. Jadi bukan yang tipe legend, tapi tipe hero. Nah, ini kebetulan nih dia bukan berupa persentase, tapi berupa angka. Jadi kita jual saja. Oke. Nah, ini untuk dragon. Tapi untuk ketika mendapatkan rune itu kita nggak cuman ke dungeon ya, anggapnya ke dungeon, tapi kita juga bisa craft sendiri atau bikin rune. Kalau craft itu biasanya begini di sini nih. Jadi kita bisa bikin. Tapi diperlukan apa yang namanya ini apa yang namanya ya? Lupa nih gua. Rune essence. Jadi nanti kita kumpulkan rune essence itu dapat dari mana? Itu dari ketika kita ngejual rune. Jadi kita kumpulkan, kita dapat, kita lalu bikin. Maupun nanti hasilnya bukan random, tapi yang pasti hasilnya akan legend. Ya. Sebelum gua selesai untuk video hari ini yang ketiga, mungkin kita akan sedikit mini summon kali ya. Itu nih gue cuma ada 1, gue coba beli aja, walaupun kristal gue cuma ada 900an, tapi bisa beli ini 1 nih. Kita beli, kita ambil. Biasanya ketika kita ambil, kita beli, kita biasanya suka ngeliat nih, ada yang lagi summon gak? Kalau misalnya ada yang lagi summon, kalau lagi beruntung gak? Oh, nih mungkin ada yang kita 1 nih dapet nih, contohnya seperti itu. Oke, sebelum gua tutup untuk video hari ketiga ini, gua akan summon ini untuk yang di atas nih, kebetulan gua simpen dulu sampai nanti tunggu ada yang namanya Trial of Ascension. Nah, bentar ya, gua kasih lihat dulu ya, Trial of Ascension. Nah, ini Trial of Ascension ini nanti akan reset 39 jam lagi. Nah, dimana nanti kita bakal climbing atau kita bakal panjat dari yang lantai 1 sampai ke 100. Jadi dapetnya itu banyak. Ini dapat kristal, mystical scroll, dapat light and darkness, dapat legendary, contohnya seperti itu. Ini lagi kumpulin, baru nanti gua bakal summon yang bagus-bagus scrollnya, gitu seperti itu ya. Nah, ini sekarang gua mau summon untuk 12 mystical scroll yang kebetulan kita juga lagi ada event collaboration antara Summoners War dan Tekken ya. Kita 2 dulu, baru langsung 10. Semua nih, bintang 3 semua tanpa ada yang mungkin apa, siapa tahu nanti bagusnya itu bakal di pas yang puasa banyak ya. Terus oke, kalau misalnya kalian lihat di event ini juga ada event yang banyak nih ya, giveaway event, Tekken Tournament Shop ya kan, skill lab, bonus mystical scroll nih gitu aja. Setiap ini udah gua habisin 500 scroll nih dari event ini, dan baru dapat 1 yang bintang 5 untuk Tekken. Ini gue coba iseng-iseng berhadiah ya. Ada 1 mungkin nyala.
sekian untuk video hari ketiga ini. Gue udah membahas tentang Giants Dungeon atau Giants Keep, Dragon Dungeon atau Dragon Lair. Nanti untuk hari berikutnya gue akan bahas dungeon berikutnya untuk rune yang lain ya. Jadi terima kasih untuk yang udah menonton video ini. Mungkin kalau boleh silahkan subscribe. Dadah.